dalam rangka peringatan haul anaknya yang bernama Haja Amah binti Haji Hatim, yang mana ini malam adalah haulnya yang ke-10. Kita sudah sama baca Yasin, tahlil, zikrullah dan salawat maulid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita limpahkan, hadiahkan pahalanya khusus buat sahibul haul Haja Amah binti Haji Hatim dan umumnya orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga ini bacaan, semoga almarhumah khususnya dan umumnya orang-orang tua kita semua diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal. Juga kita doakan sahibul bait Bapak Haji Hatim sekeluarga agar selalu mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntung seorang anak yang dibikinin haul sama orang tuanya. Berarti ini anak benar-benar mendapatkan keridhaan dari orang tua. Kalau seorang anak sudah dapat ridho dari orang tuanya, insya Allah dia mendapatkan kesenangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diragukan lagi. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Walaupun ente ibadah, ente solat, puasa, ya, sodakoh, banyak sodakohnya, umroh, haji, taat banget sama Allah, tapi dia durhaka sama orang tua, jangan harap dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Allah. Barang siapa orang yang berpagi hari, di pagi hari kata Allah, dia dalam keadaan diridhoi sama orang tuanya. Orang tuanya ridho ngelihat dia, orang tuanya senang ngelihat dia. Ya, muskhitan li kata Allah. Walaupun dia bikin marah aku, ya, dia bikin aku durhaka, fa ana anhu radin, maka aku ridho kepada itu anak kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun seseorang muslim ibadahnya enggak banyak, ya, cuma mengerjakan yang wajib aja 5 waktu dia kerjakan, enggak sholat sunnah dah, ya, puasa Ramadan doang, ya, enggak puasa sunnah, la sadaqah, enggak ada dah amalnya yang wajib doang, tapi dia benar-benar taat kepada orang tuanya, benar-benar ya, dia berbakti kepada orang tuanya, benar-benar dia berbuat ihsan kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan rahmat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu udah amal yang paling baik, ya. Malah sebaliknya, orang yang durhaka sama orang tua ini termasuk adalah dosa kabair, termasuk dosa-dosa besar yang tidak bakal diampuni oleh Allah kecuali benar-benar taubat dan dia minta maaf kepada orang tua. Nah ini para hadirin jamaah sekalian tuh ya. Makanya ridho orang tua gapai, ya, capai itu ridho orang tua. Biar orang tua benar-benar ridho sama kita. Biar orang tua benar-benar seneng sama kita. Orang tua mah jangan lagi sampai doain kita, seneng aja ngelihat kita udah berkah tuh anak. Orang tua seneng lihat anak udah berkah. Jangan orang tua ngelihat anak gedeg aja bawaannya. Orang tua ngelihat anak benci aja bawaannya. Ini anak nggak bakalan senang hidup di dunia nih. Naudzubillah min dzalik. Ya,
ngomong sama orang tua yang lembut, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, wakhfid, rendahkan ya, lahuma, untuk kedua orang tua, rendahkanlah hei untuk kedua orang tuamu ya. Apa yang direndahkan? Wakhfid lahuma janahadzulli ya, sayap kehinaan. Artinya kita depan orang tua Pak, biar hina, biar rendah depan orang tua. Mau kita pangkat, mau kita jenderal, mau kita kaya, mau kita kiai lagi, ulama besar lagi, depan orang tua dia mesti benar-benar merendah. Karena enggak mungkin dia akan mendapatkan pangkat, enggak mungkin dia akan mendapatkan harta yang banyak, enggak mungkin dia bakal mendapatkan ilmu yang banyak kecuali sebab orang tua. Jangan mentang-mentang jenderal orang tuanya cium tangan sama dia, songong. Jangan mentang-mentang kiai orang tuanya direndahin sama dia. Jangan mentang-mentang dia pangkat ya, orang tuanya rakyat biasa direndahin sama dia. Enggak bakalan benar ini orang Pak Idum. Jadi wakhfid lahum janahadzulli. Ngomong sama orang tua, kalau dipanggil tong, iyanya, sayanya, iya Pak, iya Mbak, begitu ya. Beliin anu tong, iyanya. Jangan pakai ada kata enggak sama orang tua, enggak bakalan selamat. Ente tolak tuh permintaan orang tua, enggak bakalan selamat. Kecuali kalau permintaannya ya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh kita taat. Ya, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat buat makhluk siapapun kalau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita nyuruh, tong, gue pengen buat makan gurame ini dipecak tong. Ya Allah Mbak, gurame beli di mana? Udah empang tetangga tewak kita. Ikan tetangga lu tewak ini lu ambil. Jangan. Ya, kalau itu namanya perintah maksiat kepada Allah. Ya, kalau kita punya harta, keluarin semua harta kita buat orang tua. Tong baba mau anu, kita punya duit, ada kita beliin. Ya, orang tua laki ke orang tua perempuan, mau apa aja. Anta wa maluka li abik, kata Nabi. Engkau dan hartamu semuanya punya orang tuh. Jangan perhitungan sama orang tua. Apalagi tempo-tempo anak, nih orang tua minta sesuatu sama anaknya. Tempo-tempo anaknya banyak nih, dia malah ngomong begini nih, ya Baba jangan minta sama saya aja nggak Baba, anak Baba kan banyak bukan saya doang, minta ngapa sama yang lain. Ini anak goblok bener nih, ya ini anak bener-bener bodoh, goblok, jahil, bahlul. Kenapa sebabnya? Justru Allah sedang melimpahkan keberkahan kepada dia. Orang tuanya lagi bersandar sama dia tuh lagi melimpahkan keberkahan buat dia, padahal kagak mau. Goblok apa enggak? Goblok apa enggak? Justru kalau kita dipinta terus sama orang tua, kita mesti girang. Alhamdulillah harta saya bermanfaat buat orang tua saya. Jangan sama orang tua perhitungan. Tong beliin Baba rokok. Baba rokok mulu kemarin kan udah 2 bungkus dari saya. Waduh, ini anak sambar beburuk nih. Ya, ini anak sambar beburuk. Ada gak orang tua perhitungan sama anak? Ada apa enggak? Ada enggak? Enggak ada orang tua perhitungan sama anak. Ya. Tuh dari semenjak lahir sampai gede terus diurusin tuh anak. Berapa duit, berapa tenaga yang dikeluarkan sama orang tua. Enggak ada perhitungan sama kita. Diminta sama orang tua perhitungan. Jangan. Justru semuanya tuh kita kasih. Ya, terutama anak muda nih. Ya, gaji pertama. Ya, umpama digaji dari PT kerja, datang ke rumah orang tua. Mbak, Nyak, ini alhamdulillah saya dapat gajian nih. Ya, Baba mau apa? Nya mau apa? Saya beliin. Begitu kudunya. Ya, bagus apa enggak tuh begitu? Bagus apa enggak? Bagus. Ya. Bini lu ntar bagaimana tong? Bini lu udah ntar gampang bini mah. Ya, bini saya kur, malah bini saya yang nyuruh saya kemari. Tuh bini yang begitu tuh benar banget tuh. Ya, lakinya dapat gajian. Kata bininya, bang, abang jangan kasih saya dulu, kasih Nyak dulu bang. Itu Nyak abang yang ngurusin abang dari kecil, yang abang harus berbakti sama Nyak abang. Ya. Tuh bini yang model begitu udah langka banget tuh. Langka gak? Itu kalau ada yang model begitu kalau belum mati jangan dikubur. Ya. Tuh bini yang begitu berkah tuh. Ya.
Berkah yang begitu kudunya. Ini kagak tempo-tempo istri cemburu sama orang tua, ya, nggak bener. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian tuh, adab sama orang tua, ngomong biar adab, duduk biar adab. Dikatakan di dalam adabul walad liwalidihi, adab seorang anak buat orang tua, an la yamshi amamahu, jangan kita jalan depan orang tua kita. Tuh, kalau jalan di belakang, orang tua duluan. Ya. Wa an la yajlis qablahu, jangan duduk sebelum orang tua kita duduk. Adabnya. Wa an la yajlis arfa' minhu, jangan pernah kita duduk lebih tinggi dari orang tua. Orang tua deprok di bawah di ubin, kita di bangku. Ini anak songong nih. Songong. Ntar ente punya anak bakal lebih dari itu, Pak. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Taat, berbakti kalian sama orang tua, beradab kalian sama orang tua, nanti anak kalian akan berbakti sama kalian. Nanti ada anak kalian akan lebih beradab lagi sama kalian. Kalau kalian tidak punya adab sama orang tua, nanti anak kalian nggak bakalan punya adab sama kalian, bakal lebih parah. Jangan kalau duduk lebih rendah dari orang tua. Wa an la tajlis arfa' minhu. Wa an la ya'kul qablahu. Kalau ada hidangan di tempat di meja makan, jangan pernah kita nyomot makanan, nyendok nasi, ngambil lauk sebelum orang tua kita ngambil. Itu adabnya sampai ke situ. Ya. Senampan, makan kebuli senampan sama baba kita. Ya, umpama di acara maulid kita duduk bareng, jangan nyomot nasi duluan sebelum orang tua kita nyomot. Atau di situ ada yang lebih tua, jangan lagi orang tua, yang lebih tua dari kita pun jangan. Ada yang lebih tua dari kita, satu nampan nih, kita jangan nyomot dulu sebelum yang lebih tua duluan nyomot tuh. Begitu adabnya anak muda, kalau adab begitu cakep tuh, Masya Allah. Setiap ketemu orang tua atau orang yang lebih tua cium tangan, Assalamualaikum Babaji, sehat, baik, doain saya Babaji biar saya jadi orang benar, biar saya jadi orang soleh. Ya Allah, bagus gak anak muda begitu tuh? Bagus apa enggak? Bagus. Anak siapa itu? Anak si Anu. Ya Allah, ya pengen gue jadiin mantu tuh anak. Gue punya anak perawan, pengen gue kawinin sama anak gue. Coba kalau anak yang kagak punya adab, ya depan orang tua, depan orang yang lebih tua naik motor, weng, manggil begitu jiji doang. Ya, ini anak songong. Ya, nah ini para hadirin, adab udah segala-galanya, akhlak segala-galanya. Ya, akhlak, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, terutama sama orang tua sering saya bilangin, yang pada ngerokok nih anak-anak muda, jangan ngerokok depan orang tua. Jangan, walaupun orang tuanya umpama nggak apa-apa dia ngerokok depan orang tua, tapi yang adab jangan. Ya, kalau mau ngerokok jauh, jangan depan orang tua. Tuh, ini kadang-kadang ada anak begitu, Pak, ngerokok depan orang tuanya, kayak temen aja sama dia. Ya, kayak teman, malah temu-temu suka nyolongin rokok orang tua. Ya. Mintain rokok orang tuanya, jangan, nggak bagus, ya, tidak bagus. Itu adab yang diajarkan di dalam Islam. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, anak kalau taat berbakti kepada orang tua, insya Allah mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. Nah ini anak daripada sahibul bait Bapak Haji Hatim, ya, alhamdulillah ini sudah mendapatkan lebih daripada ridho orang tua. Sampai dibikinin haul, Pak, jarang-jarang orang tua yang bikinin haul buat anak. Biasanya anak bikin haul buat orang tua. Ini orang tua bikin haul buat anak. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Yang terakhir, ada satu kisah tentang pengiriman hadiah. Ya, ini kita tadi baca tahlil, baca Al-Quran, baca salawat, kita kirimkan pahalanya untuk almarhum, orang yang sudah meninggal dunia. Banyak orang yang mengatakan, mau ngapain ngirim hadiah? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada buat manusia kecuali yang dia jalani pada masa hidupnya. Nggak bakalan nyampe. Kiriman Quran nggak bakalan nyampe. Kiriman hadiah sedekah nggak bakalan nyampe. Ini cerita langsung dari salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab.
beliau setiap malam punya amalan. Apa amalannya? Beliau setiap malam selalu baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Surah Al-Ikhlas 12. Ya. Setelah baca surat Al-Ikhlas, beliau kirimkan tuh pahalanya. Ya Allah, saya kirimkan pahala surat Al-Ikhlas 12 ini untuk ayah saya. Ya, siapa ayahnya? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar aja Amirul Mukminin masih butuh kiriman-kiriman pahala. Apalagi model kita. Sahabat bukan, tabiin bukan, orang soleh bukan. Ya. Dikirimin tuh sama anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Tiap malam rutin selalu begitu. Sampai akhirnya satu waktu beliau ketiduran. Enggak sempat baca ini surat Al-Ikhlas 12 kali. Di malam tersebut beliau mimpi didatangi oleh ayahnya Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abdullah, ainal hadiyah? Ditanya sama ayahnya, ya Abdullah, mana hadiah yang kau kirim biasanya? Kok ini malam gak datang? Sayyidina Umar Pak nanyain, mana hadiah? Ya. Surat Al-Ikhlas, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, hadiah apa wahai ayah? Surat Al-Ikhlas yang kau baca setiap malam 12 kali. Itu nyampe kepada ayah. Oh, apakah berharga buat ayah? Justru kiriman-kiriman doa, kiriman Al-Quran, kiriman ayat-ayat suci Al-Quran adalah sesuatu yang sangat berharga yang dihadiahkan dari orang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Coba ada orang yang ngomong gak nyampe. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar katanya mereka ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad dan orang yang mengikuti af'alus sahabah, pekerjaan-pekerjaan sahabat. Ini salah satu sahabat, salah satu a'lamus sahabah, ya, sahabat yang alim. Salah satu sahabat yang alim adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya jangan sembarangan ngomong. Hadiah nggak nyampe, Quran nggak sampai, ya. Kemudian zikir nggak sampai, buat yang mati udah nggak ada hubungannya sama yang hidup. Ya ini orang mungkin dia khilaf. Dia ngomong begitu mungkin liqillatil faham, karena sedikit pemahamannya tentang agama. Buktinya di dalam Al-Quran pun disebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaguna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ya, dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami di dalam beriman kepadamu ya Allah. Ini doa ada di dalam Al-Quran. Kalau enggak sampai doa buat orang yang sudah mati, enggak mungkin ini ayat ditaruh di dalam Al-Quranul Karim. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, kita doakan sekali lagi agar almarhumah Haji Amah binti Haji Atim diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.